Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Akbar, NIM 1811523004, kelas 02 Praktikum Basis Data Lanjut. Baik, pada kesempatan UAS kali ini, kita diminta untuk menambahkan 3 fungsional baru dari aplikasi WebGIS monitoring tanah dan bangunan. Oke, jadi langsung saja untuk query spasial dan data yang digunakan. Yang pertama yaitu query spasial yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan dua fungsi query spasial, yaitu yang pertama adalah stDistance. Apa itu stDistance? stDistance ini merupakan salah satu fungsi query spasial di mana mereka akan mengembalikan, fungsi ini akan mengembalikan nilai nantinya. Nilai yang dikembalikan berupa jarak antara geometri A ke geometri B. Nah, jarak ini biasanya berupa titik ya, A dan B ini adalah titik. Jadi nanti stDistance ini akan menghitung berapa jarak antara A ke B. Nah, yang kedua yaitu adalah stContents atau stWithin. Sebenarnya pada konsepnya stContents dan stWithin ini sama saja, cuman yang membuat berbeda adalah posisi parameternya nantinya. Jadi stConstant ini adalah salah satu fungsi query spasial di mana nilai yang dikembalikan nantinya adalah kita mengecek apakah query geometri B ini berada sepenuhnya pada geometri A. Nah, begitu juga dengan stWithin, berarti stWithin itu adalah kebalikannya stContents. Berarti apakah geometri A ini berada sepenuhnya pada geometri B. Jadi nilai yang dikembalikan pada query ini biasanya adalah true or false. Nah, jadi parameternya ini biasanya harus biasanya B ini harus berupa titik dan A-nya itu bisa berupa garis atau bangun datar. Atau boleh A-nya bangun datar dan B-nya itu berupa garis, atau B-nya boleh bangun datar dan A-nya bangun datar. Selama A-nya itu bisa menampung geometri B-nya, seperti itu. Dan untuk data yang kita gunakan berikut tampilan IRD-nya. Jadi sini sudah banyak tabel yang ada pada aplikasi ini. Cuman untuk fungsional yang saya usulkan nantinya kita akan bermain hanya di dua tabel. Yang pertama yaitu tabel building dan yang kedua itu tabel land. Nah, di tabel building ini bisa kita lihat ada nomor house, status, address, dan ID-nya, dan geomnya. Nah, ini yang pentingnya. Dan begitu juga di land-nya ada ID, owner, sama geom. Nah, geom ini akan kita mainkan nantinya. Sama mungkin beberapa tabel tambahan seperti owner, land owner, sama owner ini nantinya yang akan kita gunakan. Nah, jadi langsung saja untuk fungsional pertama yang saya usulkan yaitu adalah fungsional untuk menghitung jumlah bangunan atau rumah yang berada di atas suatu tanah tertentu. Nah, sesuai dengan nama fungsionalnya, jadi fungsional ini memiliki fungsi untuk menghitung jumlah bangunan yang ada pada suatu tanah. Nah, pada fungsional ini kita bisa menggunakan stContents untuk menghitung jumlah bangunan tersebut. Nah, apa manfaatnya? Manfaat dari fungsional ini adalah agar pengelola atau tuan tanah bisa tahu berapa jumlah bangunan atau jumlah rumah yang berdiri pada tanahnya tersebut dan dapat membantu untuk pengelolaan tanah agar lebih baik nantinya tentunya. Nah, jadi langsung saja kita untuk query-nya yaitu adalah sini saya akan menjelaskan query-nya satu persatu, nanti langsung akan kita eksekusi di workbench-nya nantinya. Oke, yang pertama yaitu adalah select. Select ini adalah untuk mengembalikan nilai dalam database. Nah, di sini ada fungsi count. Count di sini adalah salah satu fungsi dalam query untuk menghitung jumlah atau mengembalikan atau fungsional untuk menghitung mengkalkulasikan berapa jumlah data yang ada gitu. Jadi tergantung parameternya nantinya. Di sini saya gunakan parameter ID agar kita bisa menghitungkan tiap ID pasti beda-beda. Itu merupakan identik dari suatu tabel. Jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah bangunan itu dari ID-nya. Nah, di sini from building dari tabel building di mana stContents. Nah, seperti yang saya katakan tadi, stContents berarti
geometri B itu berada sepenuhnya pada geometri A. Nah, jadi berarti yang di awal ini adalah geometri tanahnya. Nah, bagaimana cara kita mengambil geometri tanahnya? Itu mudah sekali, tinggal kita select geom dari tabel tanah dan kita masukkan ID-nya. Nah, di sini kita opsional, bisa kita masukkan ID berapapun yang hendak kita pilih menyesuaikan nantinya. Ini adalah ID dari tanahnya. Dan yang kedua yaitu adalah geom. Nah, geom di sini adalah geom dari tabel building yang di sini. Nah, jadi langsung saja kita pindahkan query-nya ke Workbench untuk mengetahui apa output-nya nantinya. Langsung kita buatkan simulasinya. Oke, di sini query-nya kita kopikan, kita masukkan ke Workbench-nya. Kita sudah di halaman Workbench, tinggal kita pastekan. Oh ya, di sini tanda kutipnya itu harus diketik ulang ya, soalnya tidak sesuai dengan kaidah query database-nya. Oke, jadi langsung kita eksekusi dengan klik Ctrl Enter, maka akan keluar hasilnya nanti berupa count ID. Nah, di sini bisa kita lihat berupa jumlah. Jadi yang hasil akhirnya yang dikembalikan adalah jumlah berapa banyak rumah atau bangunan yang berada pada tanah dengan ID K03. Di sini sudah ada jumlahnya, yaitu 4 buah tanah. Nah, itu untuk fungsional pertama gitu. Oke, kita lanjut ke fungsional kedua. Fungsional kedua yang saya usulkan itu tidak berbeda jauh dengan fungsional pertama. Yang kalau fungsional pertama tadi kita menampilkan jumlahnya, berapa banyak berapa banyak bangunan yang ada pada suatu tanah, maka pada fungsional kedua ini kita akan mencari data bangunan yang berdiri pada tanah tertentu. Nah, apa bedanya di sini? Jadi jikalau tadi kita hanya mengetahui jumlahnya, nah saat ini kita akan mengetahui itu tanah-tanah mana aja yang ada pada bangunan-bangunan apa saja yang berdiri pada tanah tersebut. Jadi nanti akan keluar detail bangunannya berupa ID, misalkan, atau alamat, ataupun nomor rumahnya gitu. Jadi manfaatnya apa? Manfaat dari fungsional ini agar tuan tanah itu dapat mengetahui detail dari bangunan-bangunan yang berdiri pada tanahnya. Oke, kita lanjut ke query-nya langsung saja. Nah, query-nya juga tidak berbeda jauh dari query yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu kita select count. Nah, sekarang kita select data-data apa saja yang hendak kita ambil dari tabel building. Misalkan di sini saya mengambil data ID, alamatnya dan nomor rumahnya dari tabel building, di mana ini sama seperti tadi, geom dari tanah dan geom dari buildingnya. Atau bisa dibalik nantinya menggunakan st within, nantinya boleh. Jadi st within geom, select geom from land where ID sama dengan K03, itu sama saja. Yang penting posisi parameternya jangan sampai terbalik antara st within dan st contents. Oke, kita lanjut ke eksekusinya, langsung kita pindahkan ke Workbench. Oke. Sini kita kopikan. Kemudian kita pindah ke Workbench lagi, masuk ke halaman Workbench. Kita pastikan kembali. Nah, di sini tanda petiknya kita betulkan lagi. Nah, maka apakah output dari hasil query ini? Maka output dari hasil query ini akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi kalau tadi kita menghitung jumlahnya, nilainya berapa banyak tanah yang berapa banyak bangunan yang ada. Nah, query ini mengembalikan informasi detailnya. Nah, di sini seperti ada ID H011, nah berada di Jalan Koto Kacia. Nah, dan nomor rumahnya sebagai berikut. Nah, berbedanya kita bisa mengetahui informasi detail dari tiap-tiap rumah atau tiap-tiap bangunan yang ada pada tanah tertentu. Oke, kita lanjut ke fungsional terakhir yang
saya usulkan, yaitu adalah fungsional untuk menampilkan data bangunan yang berjarak atau bertetangga ada di dekat suatu tanah dengan nama pemilik Budi. Nah, fungsional ini itu tuh akan menampilkan data bangunan yang ada pada sekitar tanah dengan nama pemilik ber-ID 1 atau 2. Jadi fungsional ini akan apa manfaat dari fungsional ini? Manfaat dari fungsional ini nantinya agar pemilik tanah itu bisa melihat bangunan-bangunan apa saja, rumah-rumah siapa saja yang ada di sekitar tanah milik mereka. Jadi maksudnya ini rumah yang ada di sekitar tanah milik mereka. Jadi kan ini tanah mereka. Nah, berarti di tanah bukan punya mereka, tapi di tanah di sekitar mereka gitu. Nah, jadi kayak misalkan tanah itu luasnya sekian. Nah, di luar tanah itu ada rumah tuh. Nah, rumah-rumah itu rumah-rumah yang ada di dekat tanah tersebut itu rumah mana saja gitu. Jadi langsung saja ke query-nya. Nah, di sini query-nya kita akan mengambil datanya kan, seperti yang tadi fungsional query sebelumnya. Kita akan mengambil datanya berupa ID, alamat, dan nomor rumah dari tabel bangunan. Nah, di mana di sini kita menggunakan stDistance untuk mengambil kondisi berupa jarak maksimal tetangga tersebut kan. Kalau tetangga berarti kan harus berdekatan kan. Jadi kita menggunakan jarak. Jadi kita mengatur radiusnya dari tanah tersebut. Nah, di sini kita bisa gunakan jarak itu adalah parameternya berarti antara geom 1 dan geom yang lainnya. Nah, jarak yang pertama, geom yang pertama itu kita ambil titik dari tanah dengan nama ownernya si Budi. Budi ini kebetulan owner ID-nya 2. Maka kita ambil geom dari tanah, kita joinkan dengan landowner karena Budi itu ada di tabel landowner gitu. Jadi kita tinggal joinkan. Setelah kita joinkan dengan tabel landowner, nah kita gunakan kondisi di mana owner ID-nya 2. Nah, di mana owner ID ini adalah ID dari si Budi itu 2 itu. Nah, geom di sini adalah geom dari bangunan-bangunan yang akan kita select nantinya. Jadi dan ini kan masih stDistance, yang dalam kurung ini masih stDistance. stDistance itu seperti yang saya katakan di awal tadi, dia akan mengembalikan nilai. Nah, nilainya berupa jarak gitu. Nanti ketika dia menghitung jaraknya, ini kan kondisi di mana jaraknya itu kurang dari 0,009. Nah, jadi saya ambil yang 0,009 itu seperti 0,009 90 meter dari tanah tersebut gitu. Jadi kita langsung eksekusi aja di workbench-nya. Kita kopikan kembali query-nya. Nah, ini agak panjang, jadi kita buat ke bawah saja. Nah, sini kembali kita luruskan lagi. Nah, apakah output yang akan keluar nantinya? Outputnya kira-kira sama seperti ini, cuman bedanya ini adalah data tanah yang ada di sekitar data rumah yang ada di sekitar tanah tersebut gitu. Maksudnya adalah data rumah yang berada pada jarak di dekat tanah tersebut. Nah, apabila kita besarkan jaraknya nantinya, maka tentunya akan semakin banyak rumah yang akan terdata nantinya. Nih, semakin banyak kan. Kalau kita perkecilkan 0,007 misalkan, maka dia juga akan muncul nantinya. Cuman tidak sebanyak 1 tadi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.